Mas Prabu ingat kan? Ingat, Ada kartu keluarga gua. itu. Ingat. Rame bos waktu itu. Nah, Miftah Hiduplah nih Selasar seperti yang dibayangkan sama Miftah. iya, dan hidup. Tapi kan yang kayak begitu kan nggak semua orang bisa bos bikin kayak gitu kan. Dan momentum itu nggak datang terus-terusan. Iya, nggak ya kan? terus-terusan. Nah, gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue udah gue udah ngurus urusan lain banyak banget waktu itu. Urus politik lah ya. Ya, urus politik. Yang tadi algoritma bot tadi. Iya, sama Pak Yoyo. Iya, sama Pak Yoyo Bupati Batang tuh kan dulu. Ikut Pak Yoyo Bupati Batang, Jawa Tengah. Nah, gue ninggalin tuh udah nggak terlalu komunikasi lagi gue sama Miftah dan kawan-kawan. Nah, pas gue sekali-sekalinya ke Jakarta, ternyata pegawainya udah rame bos. Oh. Di Selasar tuh Di ya? Selasar. Iya. Miftah ceramah-ceramah, bertausiah-tausiah kayak Steve Jobs. Ya, tapi produknya tetap Tetap kurang. kayak gitu, kayak kurang. Nah, akhirnya mungkin itulah kemarin gue bilang sama Miftah, ya seperti yang lo bilang tadi, Miftah punya imajinasi yang 4 langkah dibandingkan generasinya. Kan Gua yang bilang dibayangkan Miftah kan new media sekarang. Iya. Selasar itu kan masih yang kita nikmati dan kita lakukan sekarang ini. dan gue bilang ke Miftah, total politik ini adalah sebagian dari Selasar yang gue coba untuk Tapi bikin. bukannya lu Terjemahkan. berdua sama Uncle Sap. Iya, dulu awal-awal. Paman Sap. Ya, Paman Sap itu yang kita rawat sejak dia pergi ke Amerika, Iya. menemani istri kan. Tapi kan kalau konten itu biasanya kalau ada dia mas, itu permintaan dia. Kalau dia nggak minta, gue nggak kerjain. Nah ini sekarang agak jarang minta kawan kan. Lagi ada kesibukan. Lagi kesibukan. Adik-adik juga lagi sibuk. Lagi kan? sibuk juga. Nah tapi intinya menurut gue ya Selasar itu bagaimana sebuah komunitas ilmiah dulu. Ya itu tempat ruang bertemu tadi, itu Prabu Revolusinya juga tuh, jembatan-jembatannya ini Iya, gitu kan. karena ya perwujudan citizen journalism tapi lebih indie lah waktu itu ya. Iya, lebih indie dan lebih hidup ya. komunikasinya. Lebih interaktif dan lebih deliberatif Iya, ya. deliberatif, fast responsif gitu ya. Nah, pada akhirnya itu nggak jalan lagi. Kenapa? Menurut lu kalau lu Karena menurut bedah gitu, apa yang bikin itu nggak jalan? Padahal itu kan Bagus. ya, Bagus. Selasar tuh bagus. Maksud gua gini loh. Sekarang gini, kita itu kan percaya sama satu produk karena brand ambasadornya salah satunya itu kuat-kuat. Di situ ada Prabu Revolusi. Kalau bicara orang media ya, itu ada di puncak-puncak rantai makanan dan semua. di pegawai juga orang top. Iya, di Arfi Bambani sama Pepi yang di Kompasiana. Oh, Pepi Kopesiana. Iya, Itu Pepi Nugraha. salah satu foundersnya kan? Iya, ikut sama Miftah. Iya, makanya. Nah, masalahnya Terus menurut gua BA-nya terbarat- politisi-politisinya top. problem terberatnya adalah dulu itu YouTube aja belum kayak sekarang. Orang belum nonton video di YouTube setengah jam tuh belum waktu itu, masih 7 menit, 6 menit, 8 menit. Video-video Sementara pendek ya, Mas, ya. sementara Selasar itu untuk market podcast sekarang sebenarnya. Iya. Ya, yang deep talk gitu Iya, Nah, yang storytelling. jadi ya. memang barang ini harusnya kalau Selasar itu punya pendanaan mungkin ya menurut gua ya, pendanaan sampai 6-7 tahun dia akan meledak. Iya. Ini masalah daya tahan, imun, endurance-nya imunitas, ya. iya. Karena dia udah mulai itu sebelum market yang Iya. deep talk ini Iya. berkembang. Dari mulai di Selasar. Betul, Iya. karena ya kebayang Mas, sekarang tuh ada talk show, ada podcast one on one ya, dengan setting yang biasa aja, nggak ada ornamen gimmick macem-macem, 1 jam, Iya. 1,5 jam, ya nonton ratusan ribu Lu jutaan. lu pernah lihat video Dulu kan 10 tahun, 15 tahun lalu nggak kebayang. interviewnya Nggak kebayang. Saleh Solihun nggak? Pakai handphone kan? Pakai handphone dan dipegang bos, kayak gini bos. Yang sama siapa? Hah? Hampir semua produknya. Hampir semua videonya. Dia wawancara orang kayak gini nih, 1 jam gitu. Emang Itu gila ya? kuat banget tuh tangan. Ya kan, Kang Saleh nih. Nah, poin gua adalah itu didukung oleh infrastruktur komunikasi kita yang udah makin baik gitu kan. Internet makin murah. Nah, Tapi dia harus tahu juga. Jadi sebenarnya kalau kata gua Selasar tuh terlalu cepat. Iya, terlalu cepat. Iya. Nah, kita kan selalu bilang gini Mas, kita itu teknologi, tren, macam-macam Mas Tama ya selalu bilang, kita tuh selalu telat 4-5 tahun dibanding Amerika. Sebenarnya enggak, Bro. Nah, itu gimana? Kalau gue ngelihat karena gini, kesalahan ini ya pemerintah sekarang juga bahkan gitu. Dia tuh lupa kalau masa transisi, masa difusi satu policy, satu perkembangan itu butuh waktu kan. Rumusannya ada, Bro, 10 tahun. 10 tahun expired, 10 tahun expired itu pasti. Proses
publik baru siap untuk nyerap. Jadi bagian dari perilaku. Ya lifestyle behavior ya. Iya. Makanya dalam bisnis teknologi momentum itu penting. Nah, Selasar masalahnya adalah dia tidak punya nafas yang cukup kuat sampai menuju momentumnya. Iya. Menurut gua itu. Nah, Ya, kan ada orang yang konsisten panjang gitu setelah sekian tahun baru meledak. makanya total politik ini sebenarnya walaupun ya kan orang nggak setiap tahun ngomongin politik bener, tapi momentumnya jelas. Setiap 5 tahunan pasti ada pemilu. Kalau ada pemilu besok. Ada. Harus. Tapi lu sih bagus. Lu setahun ya udah ya? Setahun setengah lah, 2 Tahun tahun setengah. hampir lah. Ya, Pokoknya pas pandemi lah, lah. pas Ya, 2 lah. tahun lah ya. Tapi kan itu Bentar, kan bentar lagi kalian harvest lah. ya. Soalnya Lu harvest lah. iya, mengawalinya kan sangat indie ya. Harvest Moon. Ya, Lu tahu mudah-mudahan Harvest Moon nggak, 2023 ya create Lu momentum. tahu kan? Memang kita create untuk menghadapi 2024 ya. Walaupun Tadi sih gue maksudnya mau kayak gitu bro, gue nanya sepatu tuh kalau dari Udah harvest kalau dari belum? AdSense kan nggak akan cukup nih. Nggak akan. drifting mas, drifting. Tenang aja. Jangan orang pajak cari gua beli barang bekas. Gua. Masih minus. Ini lungsur ini ada di LHKPN orang lain. Cuma gua. Masih minus ini barang nih, masih minus. Ya kan, ini Iya. murah kok. Nanti gua tunjukin tokonya. Tanya Valdo Maldini itu. Lu bawa tuh orang pajak itu. Iya, murah ini mas. Bagi-bagilah job ke tetangga. Tapi memang walaupun nggak selalu, tapi ada momentum yang jelas gitu. Iya. Ini sekarang AdSense kita ya buka-bukaan aja. Gua nggak akan nyebut angka ya, tapi maksud gua gini. Ya di atas 15 juta lah. Ya kan masuk ke rekening perusahaan. Iya. Pajaknya perusahaan yang bayar, jangan lu kejar gua, kan? Iya kan? Nah, AdSense tuh udah kelihatan tanda-tandanya momentum udah makin dekat. Naik ya dari bulan Oktober tuh naik sekitar 3 kali lipat. Oktober kemarin. Iya. Per Desember ini udah naik 3 kali lipat dibanding per Oktober kemarin. Artinya apa? Momentum pun udah semakin kelihatan. Ya, orang bicara politik, orang memperbincangkan politik itu makin dalam dan makin jadi ritual. Nah, gitu. misalnya kayak ini, kalau ini yang tiap tahun nih, contohnya konten-konten agama, itu Islam misalnya, tausiah pasti bulan Ramadan tuh udah rame ini dia. harvestnya. Nah, udah. Ustadz ini Iya, ada banyak rame. kolateralnya kan bulan Ramadan ini. Makanya YouTube Ustadz tuh pasti Naik naik di situ. eksponensial. Dulu itu di MLI, lu tahu pemuda tersesat nggak? Iya, iya. Coki sama Muslim. Iya, sama yang pertanyaan, Habib Hasan. Iya, Habib pertanyaannya Hussein. aneh-aneh. Kalau kita ngebunuh orang di point blank, apa hukumnya, Bit? Gitu. Gitu-gitu tuh. Apa pertanyaannya lucu kemarin? Apa tuh? Apa namanya? Ini soal sujud syukur ini loh. Iya, iya. Apa tuh? Ya, kalau sujud syukur tapi nggak beneran menang apa gimana hukumnya biar gitu. Iya, gitu. Gitu-gitu. Tapi bulan puasa, gue tanya ke orang MLI waktu itu, naiknya signifikan, bos. Tapi setelah itu Setelah itu normal lagi. Ya memang momentum ya. momentum. Nah, Selasar itu kita, Nah, kalau gue nggak pernah tahu yang ada di kepala Miftah waktu itu, momentum apa yang dia, Dia tunggu. mau tunggu dan dia akan ambil. Nah, gitu. kita tanya, gue penasaran juga sama lu. Lu kan orang media yang waktu itu lagi-lagi ada di puncak rantai makanan konvensional media, lu wajahnya lah. Nah, apa yang bikin lu juga saat itu percaya sama Selasar dan lu mau hand in hand gitu? Lu juga jadi brand ambassador Selasar, Mas Prabu. Gue tahu Selasar dari dia, bos. Iya, ini dia Selasar. Advisor, Gua bilang, apa ya sih kan? ini? Gue bilang, Mas Prabu ini Selasar. Lu percaya betul bahwa Iya. ini kayaknya something Nggak, gitu itu ya? yang pertama karena omongan Miftah. Itu pasti. Yang kedua omongan Miftah. Yang ketiga baru diceramahin minta. Jadi Miftah ini Anda lebih baik memaksa. Ajur, Tuh, tanya sama orang-orang sekarang yang jadi-jadi itu di belakangnya ada Miftah semua. Iya. Dia lebih banyak ini ya, males direcokin Miftah aja. Iya. Ya, DMF, iya DMF gitu. Tapi sekarang lo udah mulai ini ya, growth-nya lagi gila-gilaan ya total politik. Bro, lumayan, ya, Bos. nggak Berapa gila-gilaan. sih? Sekarang subscriber sudah berapa? 154.000 ya. 155 hari ini. 155 ya. Baru dapat updatean tadi ya. Iya. Bro? Ini langsung di 5 menit. Ya, tapi ya naiknya memang pelan-pelan ya Mas. Karena memang kalau gua sama Ari percaya
menjadi media yang tengah ini pasti harus melewati tangga untuk Iya. menjadi yang paling atas gitu atau menaiki level Tapi yang perlu bro, berikutnya. gue tuh asik ya ngeliatin dialog politik tuh, ngobrol politik ya di YouTube-nya lu. Mantap juga kita Iya, gitu, lu tuh asik. Viva la Revolution Iya, ya, bos. no Bajen, Los Brazos, no Perdón, La Esperanza. Iya. Tapi emang salah satu yang menjebak algoritma yang gua sama Ari hindari adalah side sih mas. Kalau kita lihat teman-teman sesama content creator yang pertumbuhannya super eksponensial gitu ya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan setelah momentum pemilu itu ya kan beberapa teman juga lahir setelah momentum pemilu dan angkanya eksponensial. Ya kasih makan ego sided orang gitu. Ya, Echo chamber. Echo chamber antara kadrun banget atau cebong banget gitu. Let's say kalau kita mau pakai terminologi. Kalau kita polarisasi Senin itu. dibilang cebong, Selasa bilang kadrun. Iya, lo gimana? Tiga nggak punya sikap, hari Rabu. Yang paling gila dalam netizen ini adalah salah satu pendukung utama Jokowi sejak lama, bahkan dia salah satu promotor Jokowi di 2014 namanya? untuk jadi calon presiden, mempengaruhi Megawati memberikan boarding pass gitu ya. Foundernya PD Perjuangan namanya Opung Pandana Baban, Iya. bapaknya Bang Putra, Iya. bos kita. Itu Panjang dibilang banget. kadrun mas sekarang mas di kolom chat kita. Iya. Gara-gara dia kasih perspektif bahwa Jokowi itu hati-hati lu kalau berbuat jahat sama Jokowi. Jokowi bisa punya balas dendam dengan cara yang lebih keji. Iya, gua Lo tahu kan kayak gitu-gitu. Itu kan maksudnya ya udah itu the nature of politicians saja. Dia ceritakan pengalaman dan bagaimana Jokowi bermain politik gitu. Kadang-kadang gue juga heran kenapa orang terlalu berupaya untuk mengkategorikan ini kadrun atau cebong gitu. Iya, kenapa ya? Kenapa masih orang harus langsung masukin ke kotak gitu ya? Iya. Kan kita butuh Prabu Revolusi ini kan jembatannya kan akhirnya kurang. Orang dikit-dikit langsung pengen masuk pulau kan, padahal nongkrong pacaran di atas jembatan juga enak gitu kan mas. Dan sekarang orang mas, sadar nggak mas Prabu? Orang tuh ngomong banyak disclaimernya. Gue bukan pendukung pemerintah nih, tapi ini memang Pak Jokowi bagus di sini, sini. Gue bukannya anti pemerintah nih, tapi di sini ada masalah. Ya, lu mau kritik aja udah. Ya lu mau puji juga Puji santai aja gitu. Iya. Gue merasa ini nih ada sindrom lebih menakutkan dibandingkan Orde Baru gitu. Iya, tapi menurut gua pelakunya bukan negara. Pelakunya ya masyarakat netizen gitu. Organik aja masyarakat gitu Iya, ya. masyarakat ya netizen, ya kalau nggak mau dibilang masyarakat sipil, orang-orang yang bebas bersuara. Mereka yang akhirnya lebih kejam dan lebih keras dan lebih banal dari dulu Orde Baru mengenforce kekuatan-kekuatan. Karena gimana pun kalau yang mengkritik pemerintah, ke negara yang menjadi opresornya, negara itu ada perangkat aturannya. Iya. Kalau masyarakat ini kan hukum rimba mas. Iya, ini masa aja main masa nih bos. Apa bedanya cancel culture sama gebukin maling ayam kan sama aja kan? Main hakim sendiri, main hakim sendiri di sosial media ini menurutku lebih ke total politik pernah ngalamin tuh misalnya. Lu pernah ngalamin kayak gitu? Akun kita pernah di suspend gitu, ada serbuan nggak jelas segala macam. Kita tiba-tiba hilang akunnya. Harus usaha dulu kontak sana sini temennya Mas Prabu, kita minta tolong segala macam. Baliklah 4 hari kemudian gitu. Tapi ya kalau kita punya pendapat sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan atau sebagian kelompok orang, kita bisa kena hukuman ini loh. Dan bener kata gua dan Ari waktu itu begitu panik dan begitu resah. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal total politik, bukan cuma soal Ari Putra dan Budi Adiputro, tapi ada 9 kepala keluarga yang hidup dari kapal ini. Dan gua nggak bisa membiarkan banalitas Anda yang menghukum kita karena lu sekedar nggak suka, itu menghancurkan nasib banyak orang yang ada di kapal ini yang bukan cuma menggantungkan nasibnya, tapi mungkin punya visi dan mimpi yang sama akan politik dan Indonesia. mereka nggak mau, kadang-kadang juga nggak ngerti apa ideologi lu juga, kenapa mereka harus ikut dalam ambil tanggung jawab itu. Iya. Misalnya ya di kantor kita ada Nanang Komara, SOP-nya kerjaan dia, KPI-nya adalah membuatkan kopi setiap hari, ya kan? Gara-gara sikap konten atau sikap Banalitas narasumber lu, kan, iya. lu nggak suka, lu bully ini, lu hancurin gitu Si kan? Nanang Komara ini nggak bisa bikin kopi lagi, Mas. Iya kan?
Kan nggak semuanya di institusi itu ideologis, Mas. Iya. Lu santai aja lah gitu. Iya. Nah, makanya kalau Mas Prabu tanya apa karakteristik dari talk show di Total Politik, karakternya, main identitinya adalah, core identitinya adalah friendship. Karena kita ngerasa friendship itu absen dalam politik kita hari ini. Iya. Kalau kita lihat dulu, di zaman dulu, Kasimo berdebat sama Natsir gitu kan, gila-gilaan debat di Konstituante, pas pulang mereka bonceng-boncengan gitu kan misalnya. Iya, atau misalnya Iya. kalau nggak mau ngaku gitu ya, nggak mau terlihat simpatik di depan orang, dia bisa minta bantuan orang ketiga. Misalnya ketika Tan Malaka mendatangi Wahid Hasyim untuk, ayo dong kita fundraising yuk, kasihan itu Natsir lagi bangun rumah, Iya. kita fundraising, aku punya segini. Padahal di Konstituante, di BPUPKI, di Rahmat Berkelahi. Lapan itu berkelahinya ideologis dan mungkin orang ngeliatnya kayak sekarang kayak Ngabalin versus Rocky Gerung gitu kan. Iya. Gila kau Rocky gitu ya kan. Tapi akhirnya yang menyelamatkan itu ya friendship. Iya. Ada yang berada di atas ideologi, di atas keyakinan, yaitu pertemanan. Nah, ini yang harus dijaga, harus dirawat gitu, bahwa di dalam politik itu ya udahlah, kalaupun yang menang toh juga nanti jadi teman kita lagi habis bertarung gitu. Iya. Nah, ada threshold itu gitu loh, Mas. Ya kita boleh ribut, boleh berisik, tapi ya jangan nyakitin. Ya kan? Karena teman nggak mungkin menyakiti teman yang lain gitu. Betul. Nah, Kita makanya pasti di awal-awal ada kritik. Kenapa Total Politik narsumnya itu mulu? Ya karena itu temen gua, mau gimana? Makanya dia terus. Iya, karena konsepnya friendship. Kenapa kita nyaman sama ini? Iya, karena gua dan Budi kan punya record, gua sebagai orang yang kerja di politik, di industri politik, Budi jurnalis politik. Jarak dengan politik itu kan udah blur banget sebenarnya. Gua pernah ikut kerja politik juga gitu, Budi. Gua enggak Lu ikut lo kerja politik. kerja politik. Nah, Gua kasih tahu nih Gua ya. jadi jurnalis politik. Gua kasih tahu nih Budi pernah kayak gini nih ya. Ini di sini aja ngomongnya. Dia lihat Pak Jokowi, ya kan? Eksklusif ini kata Mas Aiman. Eksklusif. Aiman itu Ya, Bang. iya. Sorry Mas Aiman. Ya. Saya pinjam ya Mas. Eksklusif. Katanya. Jadi Budi pernah Pak Jokowi jalan ditepok mana? Pak, angkat koper Pak, tak shoot. Itu udah kerja politik loh udah. Ya karena bukan cuma Pak Jokowi yang butuh, ini resiprokal bos. Iya, makanya. Gue juga butuh gambarnya Bang. Nah, makanya itu untuk share rating. itu kerja politik namanya, Iya, Bos. itu kerja Kalau bisnis. Itu bisnis wise. Selalu Bukan kerja lah. politik, itu bisnis wise. Ya politik Ari. lu untuk kepentingan bisnis sudah. Sama kayak gue pasti inget juga waktu Pak Jokowi jadi gubernur nih. soalnya ada wartawan nih diajak haji hanya dia doang. Iya, umroh Mas. Umroh, Ujung iya. haji ketinggian dia. Bukan apa-apa, belum terlalu paham ritualnya. Belum pantas dia udah. Haji Iya. Budi gitu. Kayak waktu itu gue, waktu Pak Jokowi jadi gubernur nih Mas. Gue kan di balai kota kan tugas kan. Ada courtesy call duta besar Suriname. perempuan, orang Jawa. Leluhurnya nenek kakeknya Jawa, tapi dianya udah nggak begitu, tapi bisa bahasa Jawa tapi ngopo. Iya di Ngobrol nih bahasa Inggris di- kan. Courtesy iya. call kan harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus gue lagi-lagi, Pak, aja ngomong Jawir Pak. Oh, bahasa Jawa tuh. Ya bisa. Lu kan orang Suriname Pak. Oh iya. Aja ngomong Pak Jokowi kan. Kulo saged pakai bahasa Jawa kromo inggil yang sangat bertutur rapi dan Kemarin sangat muncul sopan. lagi di TikTok itu gua Iya. nonton. Oh ternyata Sementara- dia yang kompor ternyata. Gua baru tahu. Nah, itu Pak Jokowi dapat kredit karena akhirnya ada percakapan Jawa yang real gitu ya, yang itu nyaman. lu balik ya. Ya misalnya. Tapi business wise gue juga dapat gambar dan cerita yang bagus dong. Karena Ya kita tapi kan media. minimal kalau nggak lu gerakin lu dapat cerita juga kan. Iya. Iya tapi kan. maksud gua Nah itu kerja politik namanya. Added Bos. value gitu. Ya itu kerja politik. Jurnalis nggak boleh mengarahkan gitu yang konvensional ya, ya. sebagai teman. Nah itu loh maksud gua. Jadi ternyata pas kerja di politik pun kami berdua ini gua sama Budi punya kesamaan yang jaraknya dengan dunia politik itu Tipis.
tipis banget, Ya, Mas bahkan Bram. udah masuk gitu. Lu satu tanya kaki. dia dong, Bos. Lu tanya dia dong. Dia dong. Dia dong. Dia ini bukan cuma tipis, Bos. Manunggaling, Bos. Kita sisain untuk di tempat Iya. Menurut Anda netralitas dan independensi media itu gimana, Mas? Pemilu dan partai politik ini. Nah, jadi Enak naik gitu, ya Prabowo gitu. Revolusi, Bos. Akhirnya yang paling penting menjadi dalam talk show dan diskusi itu soal gimana sih orang ketika punya pikiran tapi bisa menarasikannya, menjadikan ini ruang diskursus dalam pertemanan, seperti pertemanan gitu. Nah itu juga yang membuat misalnya kayak Opung Panda bisa ngomong lebih terbuka gitu misalnya. Atau Bang Zulfan Lindan di tempat kita juga lebih terbuka, narasumber lebih terbuka. Ya karena dia ngerasa kita ini temannya dia gitu, nggak mungkin mencelakai dia. Iya. Kan banyak juga talk show yang ingin seperti dalam tanda kutip mencelakai narasumbernya. Wah ini terdesak gitu kan. Kalau kalau impactnya dia celaka secara politik juga kita kan paling nggak udah kasih tahu udah. Kasih tahu, Bang mau dipotong nggak? Gitu. Bang, ini tadi ditit nggak? Mau ditit nggak? biasanya saya kau. biasanya gua sama Budi kalau ada jawaban yang agak bahaya, gua tanya balik. Yakin Bang? Oh iya, benar. Lo ngelakuin itu? Iya, selalu kayak gitu. Yang Ya, benar Bang. pertemanan, makanya. Iya, Lo karena ngerti. teman gua nggak mau teman gua celaka juga Iya. gitu loh. Pernah ada satu kasus ya, gue sama Ari, gue merasa bahwa ini kontribusi gue terbesar pada Republik itu. Ri, kita perlu ceritain nggak, Ri? Ceritain dong. Ceritain lah. Iya. Kita Kan gimana? temen, Bro. Iya, Udah gimana temen, Bro. menyamarkannya Nah, ya? enggak Lu coba pakai bahasa yang gua lebih wawancara samar. sama salah satu pejabat tinggi negara lah, penting gitu. Dia nyebut soal salah satu provinsi di Indonesia. Nah, pentingnya bagus. Ya kan, salah satu provinsi yang agak sensitif lah. Lu udah tahu di kepala lu semua lah ya. Ada aspirasi referendum Iya, macam-macam seperti iya. itu lah, Mas. Ada situ bodoh itu. Rakyat bodoh disuruh referendum gitu. Keceplosan ngomong gitu. Tanpa diminta gue potong itu sama Budi. Tanpa diminta. Karena kalau untuk kontroversi gue akan dapat kontroversi. Dapat Tapi traffic kita, Mas. dapat traffic. Tapi gue pasti Tapi referendum betul tuh nanti, Mas. Iya. Daerah itu. gue masih ada yang lebih tinggi daripada traffic dan popularity. Makanya ada salah satu orang teman pernah bilang sama gue di salah satu forum, iya lu kan makin gede gara-gara ada salah satu anggota DPR melaporkan komedian di acara gue sama Budi. Kan lu makin gede, kata gue. Gue tuh makin gede nggak gara-gara beginian, tapi gara-gara karya gue gitu. Emang habis ribut gini gue ngapain kalau nggak ada karya gue? Nganggur lagi kan? Iya kan, sepi lagi kan? Iya. Masa nunggu negara ini bubar dulu baru gue terkenal? Ah, gila aja lu. Kayak pesulap merah nih kan, pesulap merah nih kan membongkar rahasia-rahasia di balik Iya. layar apa ini kan, apa Iya, orang-orang sulap. ini bukan apa orang-orang yang apa namanya Dukun, segala dukun. macam yang berdalih agama ini kan. Kalau udah kebongkar semua, emang dia mau balik lagi jadi pesulap? Iya, Kan juga, Mas. iya karir sulapnya mau dibawa kemana gitu kan? Udah mentok, udah ada selesai. Orang nggak gitu. percaya nih jadi pesulap. Iya, loh Karena kalau apalagi? Ya masa sulap lagi? lu Iya, bongkar-bongkar. Itu menurut gua bagus sih, kayak gitu. Lompat dari Monas dong, katanya. Kata penontonnya kan. Gue pernah punya pengalaman juga kemarin. Gue wawancara lah, ada salah satu ya. Gue tanya, dia jawab. Wah jawabannya bisa bikin rame nih. Konstelasi Capres 2024. Wah, terus. Gue tanya balik gitu, mau dinaikin nggak? Nggak usah deh mas. Gitu. Dia hanya jawab di acara gue doang. Dan lu bisa aja nggak tanya, dan lu bisa aja pura-pura gila aja kan, Mas. Kalau gua nggak nanya. Sampai sekarang gua. masih ada tuh file gue simpen. Gua juga ada. Jadi Anda Iya. bapak atau ibu pejabat. Iya. Nah, Iya kalau ya kita kan punya itulah ya, mas. self censorship ini ya. Iya Eh, benar. Dan tanpa diminta loh. Ya, ethically ya. Ya, dan itulah gunanya ya berdemokrasi, berakal Iya. sehat. Kita tahu mana batas-batasan tanpa harus diatur. Dan menurut gua civil society yang kuat dengan penopang media yang juga semakin matang, semakin kuat. Awak-awaknya kita pelaku-pelakunya juga pasti punya tanggung jawab yang juga makin besar sih mas, menurut gua. Karena kebebasan itu equal dengan tanggung jawab yang juga makin besar. Jadi jangan takut dan jangan sepelekan dan jangan remehkan para pelaku-pelaku media atau kita-kita di industri kreatif yang memang
nature-nya, energinya adalah kebebasan. Kan orang bilang, wah harus dibatasi ini, harus dibatasi itu, nanti mereka akan melewati batas. Enggak kok, kita juga tahu ukurannya, mana yang melewati batas, mana Masalahnya yang kira-kira kayak masih. lu berdua kan nggak banyak bro, ada aja yang ngangkat macam-macam. Makanya Anda semua, para pedagang-pedagang, investasilah di Tapi media-media mungkin, yang agak. kalau gue sih ngelihatnya gini bro, kalau lu kan berdua kan udah pada bergaul sama politik lama, lu ngerti juga apa namanya konsekuensi dari konten gitu kan. Banyak juga konten creator yang kagak ngerti kan, langsung bikin podcast, Iya. angkat topik gitu aja. Jadilah kayak kemarin-kemarin itu rame-rame itu kan, ya apa namanya, apa sih bro, pelangi-pelangi itu naikin lah kayak gitu-gitu kan. Ya itu contoh itu maksud gua gitu. Kalau Makanya kalau gue selalu percaya sih, orang tuh nggak bisa hidup dari kontroversi. Lama-kelamaan mukanya kelihatan. Lu setebel apapun bedak make upnya lu bedakin di kambing, tetap lama-lama orang tahu itu kambing gitu. Nggak akan berubah jadi manusia gitu. Nah kalau gue referensi gue mas sebenarnya mau bikin itu kayak kalau band tuh kayak Gigi lah gitu. Nggak meledak-meledak banget kayak Dewa, Peter Pan gitu kan. Noah gitu kan meledak-meledak banget, tapi di atas terus, stabil panjang terus, lagi panjang umurnya gitu. Setiap tahun kita masih lihat, oh ini ada Iya. ada tur keliling kotanya Iya. ya kan. Ini band-band lain nih udah reuni nih judulnya nih, ya kan? Dia masih utuh bandnya mas, benar, iya kan? benar. Yang lain udah reunian, Dewa reuni, mau pilih siapa vokalisnya? Tergantung ya. Once, Yudika atau Elo, Firza, empat bos. Ari Lasso, Once, Yudika, Elo, Ari Lasso, oh empat. iya benar-benar. Bisa reuni kan? Yang tetap Once, Yudika, Iya. Elo, Firza, Ari Lasso. Ari Lasso, lima, lima vokalisnya. terus Dani 6. Tanpa vokalis Dani Iya. aja juga bisa kan. Udah 6. Ya kan sementara ada band kayak Gigi yang ya di atas terus, tapi ya panjang umurnya. Nggak reuni judulnya, ya konser ya Gigi konser aja gitu. Sampai udah setua itu Kang Arman Maulana masih kayak kita pertama kali nonton melayang ini ya dia ya. Melayang. Zaman Prabu Revolusi lagi bandel-bandelnya tuh bos. tapi bro, lu maksudnya kan gini ya, lu udah deket sama politik aja sekarang bisa dibilang lah ya. Di yang tadi Bro Ari bilang gitu, sebenarnya kan udah gak usah malu-malu lah kalau kita udah bagian dari politik juga. Lu semua kan juga bagian dari mereka juga sebenarnya kan. Iya. Gak mau langsung aja terjun gitu bro ke politik, kenapa enggak sih? Oh, ini pertanyaan apa tawaran ini? Pertanyaan ntar ujungnya tawaran bro. Bro, ini lantai 2, ini lantai 15, 28 di atas bro. 28 di atas bro. Transaksi di atas ya. Gila. Ya menurut gua ya kita lakukan udah politik mas. Membicarakan politik, mendiskusikan politik itu politik praktis pada prakteknya gitu. Ada orang bilang, lu kalau masuk kalau mau berpolitik masuk partai dong. Lu kalau mau bicarain politik lu kasih solusi dong, lu mau kritik ya. Ya enggak, tugas kita ya menjadi jembatan. Jembatan itu adalah politik itu. Berarti Anda Prabu Revolusi juga dong. Iya, kita prabu-prabu kecil. Jembatan-jembatan Indiana Jones ini bos ya kan. Tapi ya itu mas, kalau gue selalu berkeyakinan gini, kalau lo mau jadi political leader, ya udah masuk ke partai. Iya. Dari zaman mahasiswa, gue ada konten gue mau naik tuh minggu-minggu ini. Salah satunya isunya gue ngomongin bahwa lu kalau mau jadi pejabat publik dari mahasiswa, kenapa lu nggak masuk partai? Masuk partai aja sekalian. Iya. Kan di masa depan enak juga kita dengar kan, UI yang menang Gerindra, ITB Perindo gitu misalnya, Perindo Muda apa gitu. Jadi nggak hipokrit, Iya, benar. seolah-olah netral, tapi yang di belakang partai-partai juga yang dorong kan orangnya. Mending, Maksud lo kayak anggota DPD. Anggota DPD itu netral tapi semua anggota partai, Bos. ya, tapi itu DPD, ya kan? Ya kan, DPD. Ini yang gue omongin ini Perindo U23, Primavera ini, Perindo ini kan. Biar kita tahu mas. Artinya Prabu Revolusi udah tegas aja gitu maksud lo kan? Enggak maksud gue yang Lu tahu ujungnya. mahasiswa ini. Oh, ini juga mahasiswa, Mahasiswa Bos. yang gue omongin mahasiswa. Kalau lu mau jadi political leader, kalau lu mau jadi pemain sepak bola, ya udah lu masuk aja, akademi masuk bola. Ini contoh di Amerika. Di Amerika tuh gampang nyari speech-nya
Bill Clinton waktu dia mahasiswa. Orang tahu record pemikirannya sejak mahasiswa. Kayak siapa namanya hakim agung yang perempuan dan konservatif ini? Bukan Nancy Pelosi. Ya? Itu ketua Itu DPR. DPR apa? Amy Coney Barrett. Oh, nggak nah, tahu yang gue. gantiin Ruth ini Iya, kan, iya. jaksa agung ini kan. Itu dari kampusnya dan tradisi berpikirnya dari sejak dia kuliah konservatif, orang udah tahu. Jadi kalau ada keputusannya yang melenceng dari pikiran konservatif, orang akan menduga something is going on gitu. Along Ada the apa? way itu ada sesuatu Iya, gitu ada. ya. Jadi rekornya kelihatan. Kita nggak pernah tahu rekor anggota DPR kita dari mana. Apalagi sejak mahasiswa. Nah, kalau memang lu mau jadi political leader, masuklah ke partai politik dari awal. Karena di situ rekam jejak lu Iya, betul. akan terpatri di situ. Memang ya? ada pemain non akademi di Liga Inggris kayak Jamie Vardy umur 29 tahun masuk Leicester terus juara ada. Iya. Tapi kan pola umumnya lewat Nggak akademi kayak gitu. sepak bola semua. Pola umumnya School of 92, Class of 92 Iya, ini kan. masuk ke akademi. Iya, jadi Scholes, jadi Beckham. Iya, gizinya diatur, latihannya diatur gitu. Iya, iya. Nah, kan institusi itu membuat kita berlembaga itu kan ada aturan, ada pimpinan, dan lu harus play the game di situ dan makin terasah di situ lu makin teruji lah jadi politician. Nah, kalau gua memang merasa jalan hidup gua itu nggak di situ gitu, Mas. Dari awal gua merasa kayaknya gua akan ambil jalur Brahmin deh gitu. Memang kelas paling atas, ya kan? Tapi nggak berkuasa. Tukang baca doa, bos, gitu kan? Tapi kan happy. Happy. Dan nggak miskin juga. Nggak miskin juga, ya tukang baca doa. Ya karena semua kan tetap butuh Brahmin, semua kesatria tetap butuh Brahmin. Iya. Nah, memang itu karena apa ya, Mas? Yang buat gue yang lebih menarik itu soal imajinasinya, soal narasinya, soal data-datanya, soal eksplanasinya. Ya. Ketimbang harus Storytellingnya. menjalani day to day politicsnya. Iya, iya. Gue ngelihat politisi itu capek gue, Mas. Gue kayak dia nih, seminggu tipes gue yakin gue. Karena kan butuh endurance yang kuat, kayak Pak Jokowi sehari berapa tempat gitu. Misalnya gue dulu pernah kerja, gue stafnya Pak Zul dulu di waktu ketua MPR ya, Mas. Sehari itu bisa 3 pulau, Mas. Naik Iya, pesawat, private jet waktu itu. Gue pernah ngalamin. Ngalamin juga kan? Ini staf khusus Menparekraf, Nah, bos. gue bukannya gua nggak. Dan di masa-masa sulit lagi pandemi itu tuh, Mas ya. Kerjaan lu agak pusing waktu itu tuh. Dan gue Stres gue, bro. gue memilih jalan ini bukan karena gue nggak tahu jalan itu. Gue pernah coba ikuti. Dan lo ngerasa nggak di situ. Nggak di situ, capek banget, nggak kuat, gue nggak bisa mikir. Sementara segala di sini macam. lu Kalau lu happy. sih imannya udah kuat, bro. Yang satu ini belum tahu gue. Enggak, gue sama. Sama juga. Gue sama. Ya gue Tapi jadi kan lu- gue jadi jembatan aja, gue jadi Brahmin aja. Dia kan dirempetnya kemana-mana sekarang, bro. Enggak lah. Justru ya itu untuk mengetahui nature aslinya itu seperti apa. Untuk kita supaya kita jadi Tapi kan Brahmin, kita bisa tahu doa hipotesanya yang itu tepat tadi. kayak apa. Jaraknya nggak jauh. Iya. Dari awal kan Emang nggak udah jauh. blue. Iya, nggak jauh. Hanya nggak ke sana. Iya, Iya, hipotesanya. cuma ke sana. Iya, tapi nggak di sana. Kalaupun mau lompat ke sana, tinggal lompat. Misalnya. Emang di politik tuh butuh otot-otot politik, Mas. Iya. Dan gue kayaknya merasa Enggak. gue Mari kayak nggak Dia punya ini paling otot takut dibenci orang, Mas. Iya. Ini kenapa dia sensi sama gua ya? Ah, biarin aja lah dia. Gua bilang gitu, gua juga pikir-pikiran kenapa ya? Kalau di politik kan lu butuh otot yang udah muka Iya, tembok aja. iya. Mau Kalau benci, mau kagak, dibully, lu bodo yang penting gua amat. diomongin gitu Iya, kan iya, kalau buat iya. politician. Beberapa kawan gue yang politisi udah punya mentalitas itu. Dan itu canggih itu. Iya, ada beberapa kawan Lu yang pernah megang sosial medianya politisi yang ada dimaki-maki ini ya? Ada, gue pernah megang beberapa Dan politisi. gimana mental health lu setelah melihat DM dan isi testimoni? Aduh, kata gua. Kalau skill gua bisa imbangin, kata gua. Ini yang enggak ada. Mentalitas Bro. Rusak. Gila. Iya, Rusak. lu orang kayak lu yang di media biasa berhadapan sama orang, bicara di tempat-tempat publik, belum tentu punya mental yang Mental sekuat otot politik itu. Otot politik loh, Mas. Dan gua udah pernah coba. Gua kan orang komen di YouTube gua, "Bang, lighting lu jelek, Bang." Aduh, siapa sih lu ngomentarin gua? Emang lu udah berbuat apa dalam kehidupan lu? Seberapa besar kontribusi lu untuk bangsa ini? Gua masih ada mental kayak gitu. Iya. Kalau politisi enggak. Ya, tapi kita di Dikatain sini- gitu, "Oh iya, lampunya rusak." "Oh iya. Iya, Mas, ini rusak." "Ya gimana ya caranya ya?"
kita cari yuk biar bisa benerin ini gitu. Capek. Nah ini jadi pengikut besoknya nih kawan yang ngambil kata-katain ini kan. Kalau gua nggak bisa gua tuh kayak gitu tuh. Oh, udah baper ya. udah kesel duluan gitu. Udah capek lah hindari. Nah, gitu. Iya. Kalau politisi punya mental, Iya. bisnis modelnya politisi itu adalah support. Iya. Kalau gua bukan support, gue itu udah have fun aja. Selama gua seneng, gua bisa berdiskursus, bernarasi. Ya gua gini, nikmati. gini lebih happy loh Iya, dibanding lebih happy. jadi caleg nomor 1 Perindo kan. Gue ketemu orang, gue tuh nggak bisa mas, kayak politisi, Panjang durasi. ya 5 titik sehari omongannya sama, itu nggak bisa tuh. Iya. Tadi udah gue omongin, kok gue ulang lagi. Kalau itu gua nggak bisa kalau itu. Kalau gue nggak bisa gue. Aduh, Lebih apalagi gampang nih, soalnya. gitu kan. Nah Kalau itu, udah template udah biasa. iya kalau politisi kan, Aman-aman aja. Switch on off ya. gue lihat politisi tuh assalamualaikum itu udah nggak berasa itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dia baca lagi assalamualaikum. Gue udah baca assalamualaikum apa belum tadi? Ini di tempat ini apa? Udah apa belum ya? Gitu kan. Tapi terakhir sih kalau buat gue stigma bro, ya gue sampai sempat loh dikomenin ya ada wartawan lah gitu. Ya lu tau lah, kan gue sama politisi tipis ya bro. Iya. Ada juga kan kawan-kawan Lu kita tuh yang manualin lu. kawan-kawan kita yang memang jaraknya Iya. jauh gitu, memang benar-benar lihat politisi ya tugas Kawan kita tuh wartawan maksudnya itu. jurnalis. Iya. Jurnalis. Memang Ada yang- doktrinnya kan iya. Doktrinnya harus udah jaga jarak, Iya. kritisi, bongkar apa-apa. Kalau kita kan agak beda nih mazhabnya bro. Bukan yang mazhab eksklusif, Pak. Iya, Tapi masih eksklusif di gerbong gua sekarang. Ya, kita lihat Anda kan eksklusif di partai itu atau ada membuka ruang semua partai ya? Eksklusif. Eksklusif. Lihat kan. Terus apa? Gitu. Terus gua di komen diomongin lagi gitu. Kalau apa jurnalis yang nggak independen lah, terus masa jurnalis tapi punya opini kayak gitu-gitu. Nah terus gimana Mas Prabu merespon itu? Sekarang gua santai. Nah itu udah mulai politisi Udah berarti. mulai. Iya. Kalau gua enggak. Ototnya Ya udah mulai Mati ya? terlatih. Kalau gua masih belum sampai sekarang. Alah itu lu harus ngomong mulu. Gua sama Ari masih misalnya nih, kalau kecenderungan nih kayak kita akan bela Mas Anies terlalu tebel nih di konten ini. Ah ini bukan maksudnya mau bela Mas Anies. Nah, ya. masih ada disclaimer. gitunya. Kalau politisi kan bodoh aja, amat ya kan. Emang iya, gimana lu? Gitu. Gua masih sama Ari Masih ada kayak- disclaimer ya? Masih disclaimer. Ini misalnya itu host Masih ngomong mencoba mulu. orang tengah. Host tuh ngomong mulu, mic tuh bla 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 gitu kan. Oh biasanya mic juga diemut sama dia. Gitu. Nah itu politisi tuh kalau udah mulai jawab kayak gitu tuh. Itulah. Ya stigma itu tuh bro, mesti di juga sih. Yang nggak salah juga. Nggak Dan- salah juga sebenarnya. Dan pada nature-nya ya semua jurnalis, semua media itu punya Punya preferensi, keberpihakan, iya. keberpihakan. Dan- Baik itu keberpihakan pada pemilik modal, keberpihakan pada struktur politik tertentu, atau pada value. Atau Iya. malah Semua punya, ya Iya. misalnya soal isu gitu ya, soal Ahmadiyah gitu misalnya, itu kan beda dong antara Republika sama Kompas pasti Beda. judgementnya beda. Soal Dan sah-sah aja. iya, boleh-boleh aja lu membela gitu. Misalnya soal Ahok itu menista apa enggak? Ya misalnya kita dulu di CNN sama TV One pasti kita punya. dulu, oh dulu sempat sama. Kita kan sama. Oh, iya. Tapi ya lu. Ya. Di- Kita terus media juga sekarang. Iya, lu Anda juga. Oh iya. Iya, Anda terus media, Anda berkantor sekarang di Tenda. Itu kan beda kan biasa aja kan. Mas. Apa bedanya dengan kita punya preferensi dan mungkin bold ke ketokohan tertentu gitu. Gak masalah dong ya Yang harusnya. pertama kan nanti publik kan nih gini, menurut gua di media yang semakin demokratis, yang semakin bebas ini, ketika lu main culas dan mencoreng dengan keberpihakan yang begitu nyata, lu akan ditinggal publik, lu akan ditinggal market lu, dan hukumannya apa? Ya lu nggak ditonton, produk lu nggak dibeli, ujung-ujungnya ya kalau produk lu nggak dibeli dan nggak ditonton, share rating turun, iklan nggak ada yang mau masuk, hukum ekonomi yang akan menghukum lu sendiri. Tapi kalau gua punya threshold threshold ya itu friendship tadi mas. Kalau niat lu itu to improve, mengatakan sesuatu, berarti lu teman. Mas Prabu kayaknya kalau kacamatanya yang pakai frame yang bening itu lebih kekinian deh gitu. Kan I want to improve Mas Prabu gitu. Tapi kalau gua bilang kacamata lu kayak gitu mas, mata lu juling juga nggak ketolong tuh udah gitu, itu buat nyakitin.
Nah, sekarang tujuannya apa? Mens rea ya. Iya, lu mau improve atau buat nyakitin tuh kelihatan beda loh. Iya. Nah, gue selama gue membela atau mengkritik itu tujuannya to improve, buat gue semuanya oke-oke aja. Misalnya gue mengkritik Pak Jokowi, mengkritik kebijakan pemerintah, Nggak masalah juga. to improve. To improve. Nah, bedanya di situ kritik sama penghinaan, Mas, menurutku. Nah, ketika lu udah melakukan penghinaan, nah itu udah offside tuh. Karena penghinaan itu tujuannya apa? Nyakitin. Misalnya Pak Jokowi PKI gitu misalnya. Itu bohong dan nyakitin. Nyakitin kan? Iya. gitu kan. Jangan-jangan imannya liberal, kita nggak tahu gitu kan. Iya kan? Jangan imannya apa, kita nggak tahu gitu. Misalnya bilang Pak Jokowi pro Cina, jangan-jangan pro Amerika, kita nggak tahu gitu kan. Karena memang tujuannya bukan Iya. to improve gitu. Nah, di situ batasnya buat gue ya, karena selama ini bahkan ya Mas, menurut gue nih, lu to improve pun masih ada yang sakit hati. Gitu. Apalagi kalau Untuk memang nyakitin gitu. Gua sama Budi kan sering ada yang sakit hati, tapi ada beberapa. Gua perlu sebutin nih. Sampai WA ngatain gua tukang adu domba segala macam ada. Iya. Dan itu orang dekat gua semua, abang-abang gua semua. Iya, yang ternyata harusnya kan diajak ngobrol aja adik-adik ini. Iya kan, harusnya kan Dan gua akan kasih ruang sebebas apapun untuk orang yang mau menjawab atau merespon kritikan-kritikan yang baik gua dan Ari katakan atau gua dan Ari fasilitasi orang lain untuk mengkritik orang yang kita tuju itu. Nah, gue ingat kata-kata salah satu mentor gua, dia seorang bukan Miftah tapi ya. analis politik ya. Ini bosnya Miftah. Oh, di bos. Literally bosnya Miftah nih. Siapa? RM. Rizal Oh, Muhammad. Robi Muhammad. Robi Muhammad. Robi Muhammad pernah bilang gini sama gua. Oh, Miftah bilang Robi Muhammad tuh partnernya dia. Iya, enggak Bos lah. ya pada artinya. Lebih tua Robi, bos. Kita kan masalah ini tua-tuaan. Bos. Siapa yang paling tua itu bosnya kan. Gimana pun ya gitu. Lu dicariin Valdo nih? Iya. Apain? Nggak tahu di WhatsApp. Mana Ari? Lagi diomongin Bilang tadi dia lagi, bukan iya. dia ngerasa. Iya. Dia masih bahagia. Instagramnya sih Lihat masih dia, lihat masih- dia. Masih banyak Lagi video jalan, video iya. call ya. Iya. Masih banyak video Iya. call. Tapi itu Apa tuh RM Kang bilang Robi apa? pernah bilang gini, udah lari, santai aja. Selama lu melakukan itu dalam konteks konteks pekerjaan. bagian dari permainan, nggak apa-apa. Hmm. Permainannya apa? Ngonten. Ya lu dia tinggal balas pakai konten. Atau bikin konten tempat lain. Iya. Atau menjawab di konten kita, Kita untuk juga. untuk mengklarifikasi. Nah, itu kan bagian dari permainan. Namanya main bola, ya. Kena tackle. Memang gol-golan itu jadi tujuan. Tapi ada yang sikut kepala, ada yang ke-tackle dari belakang. Iya. Tapi kan juga ada kartu merah, kartu kuning. Itu part of the game gitu. Yang nggak boleh itu lu melakukan sesuatu yang di luar game. Iya kan? Lu mendendam gitu di luar game. Benci pada kemiskinan gitu di luar game gitu aja kan. Itulah pelajaran-pelajaran hidup yang gua dapat dari abang-abang. Nah, makanya kita di Total Politik ini agak senang sama narsum yang tua-tua. Muda-muda ini apa sih? Emang lu udah berbuat apa? Ya udah, lu muda-muda di MNC aja. Iya. Rian Total Ernest, Politik Anda tua. ini. Malaku Anda. Sorry Samara, Anda nanti dulu Sam. Iya. Ini yang tua-tua. Dito nih, Aryo Bang. Tejo. sebut semua. Ayo. Faldo Maldini, Anda kalau bukan teman kita aja Anda. Gak Tahun percaya depan. gua malu semua. Iya. Gak bercanda. Siapa ini gua dapat 3 episode kali ini. Harus ya 20 menit, Bos. Udah, Bos, udah, Nah, Bos. ini kita tutup. Iya. Tutup. Kesimpulan maksudnya ini Prabu Revolusi ini. Iya. Yo, udah lu Di, simpulin di dulu. dalam Islam nih ada penjelasannya. Apa gimana? Negara itu akan makmur dan sejahtera jika dibangun dengan wisdomnya orang-orang tua, Prabu, Iya. dan semangatnya anak-anak muda. Revolusi. Lu dong. Nggak ada, udah. Nggak ada yang lebih baik dari penutupan ini. Bos. Thank you. Semangat sih. Dah.